2024 adalah tahun politik, di mana akan terjadi perubahan pemerintahan. Pada umumnya, penguasa baru akan menempatkan mantan tim sukses atau calegnya yang gagal pada perusahaan negara sebagai komisaris. Hal ini sah-sah saja, meskipun kadang ada yang keterlaluan, sehingga dapat mengusik keterangan kita dalam berinvestasi. Di antaranya karena orang tersebut, yang pertama, tidak didukung oleh kompetensi yang memadai, dan yang kedua, mempunyai track record dengan catatan yang jelas-jelas buruk. Sebagai investor retail, minimal kita dapat segera mengamankan investasi kita dengan cara memindahkan ke emiten-emiten yang membuat kita lebih nyaman dalam berinvestasi. Jadi, sebagai investor retail, kita harus mengenali komisaris-komisaris baru perusahaan negara tersebut agar dapat melakukan pertimbangan apakah ke depan komisaris-komisaris titipan tersebut akan mampu memperkuat perusahaan, mampu memperkuat anak perusahaan, bahkan mampu memperkuat cucu perusahaan, atau justru akan menjadi beban, bahkan mengganggu kinerja grup perusahaan. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing catatan saya tentang komisaris perusahaan negara yang menurut saya merupakan perwakilan dari partai politik penguasa. Hal ini sah-sah saja, namun umumnya posisi komisaris diborong semua oleh pihak penguasa. Sehingga menurut saya hal ini bertentangan dengan ketentuan tentang komisaris independen serta tujuan dari adanya posisi komisaris independen yang mewakili investor retail atau kaum minoritas dan berfungsi sebagai penyeimbang. Apabila kita bedah lagi pemahaman tentang komisaris independen sesuai dengan ketentuan OJK nomor 33 tahun 2014, menurut saya kondisinya masih memprihatinkan, bahkan mungkin bertentangan dengan tagline akhlak yang diajarkan oleh Kementerian BUMN sendiri. Bagaimana tidak? Sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014 bab 1 pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan OJK. Jadi, ada dua poin yang menurut saya harus dipenuhi oleh komisaris independen sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014. Yang pertama, berasal dari luar emiten, dan yang kedua, memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Nah, terkait dengan syarat yang pertama, berasal dari luar emiten. Apabila emiten dimiliki oleh perorangan, kriteria ini jelas bahwa komisaris independen tidak boleh berasal dari keluarga satu garis terhadap para pemegang saham perorangan tersebut, yaitu tidak boleh orang tua, anak, istri, mertua, adik, dan kakak. Apabila emiten dimiliki oleh badan hukum, maka harus dibedah sampai ke level perorangan. Komisaris independen tidak boleh berasal dari direksi dan komisaris pemegang saham yang berbentuk badan hukum tersebut, serta dari keluarga satu garis terhadap para pemegang saham badan hukum tersebut. Dengan uraian seperti perusahaan perorangan yang di atas. Lalu, bagaimana untuk perusahaan negara yang pemegang sahamnya adalah negara? Sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014 bab 3 pasal 12 butir 2 disebutkan bahwa
komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pada butir A disebutkan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten. Dengan demikian, mengingat pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama suatu perusahaan negara adalah negara, maka menurut saya komisaris independen tidak dapat berasal dari aparatur sipil negara, pejabat negara, dan staf dari negara. Karena terkait dengan fungsi-fungsi di atas, yaitu merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten. Lalu pada butir B disebutkan, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten. Dengan demikian, mengingat pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama suatu perusahaan negara adalah negara, maka menurut saya sangat jelas bahwa komisaris independen tidak dapat berasal dari ASN, aparatur sipil negara, atau pejabat negara. Karena sebagai aparatur sipil negara atau pejabat negara, dapat dipastikan mereka mewakili pemegang saham. Dalam hal ini adalah negara sebagai pemegang saham. Lalu pada butir C disebutkan bahwa komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama dari emiten. Karena dapat dipastikan posisi selain komisaris independen diisi oleh pejabat negara atau aparatur sipil negara, dan pemegang saham adalah negara, kembali lagi, menurut saya, komisaris independen tidak bisa berasal dari aparatur sipil negara atau pejabat negara, karena akan mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham dan direksi atau komisaris lainnya. Mengingat status dari mereka dapat dipastikan sebagai aparatur sipil negara atau pejabat negara yang mewakili negara sebagai pemegang saham. Terkait dengan hubungan afiliasi dengan emiten, menurut saya maknanya sangat luas karena bisa termasuk dalam afiliasi politik. Dengan demikian, menurut saya, komisaris independen juga tidak boleh berasal dari orang yang mempunyai afiliasi politik terhadap parpol pendukung pemerintah. Hal ini mencerminkan aspek demokrasi dan untuk kepentingan kontrol dalam mengelola aset negara yang diinvestasikan melalui BUMN. Lalu pada butir D disebutkan bahwa komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Menurut saya, dengan ketentuan ini, komisaris independen jelas tidak dapat berasal dari aparatur sipil negara atau pejabat negara, karena adanya prinsip sinergi BUMN, sehingga pasti ada hubungan usaha antar perusahaan negara dan atau pemerintah. Jadi, sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014 ini, menurut saya, komisaris independen justru seharusnya diisi dari pihak yang dianggap sebagai oposisi secara politik, wirausahawan, pegawai swasta, atau bahkan dari LSM non-pemerintah. Dalam kehidupan di negara demokrasi, hal ini pasti sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena adanya posisi komisaris independen memang dibuat untuk memberikan ruang bagi oposisi dalam melakukan kontrol. Apabila posisi komisaris independen juga diisi oleh orang yang terkait dengan pemerintah sebagai pemegang saham, maka hal ini menurut saya bertentangan dengan POJK nomor 33 tahun 2014 dan dapat dipastikan komisaris independen tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Hasilnya seperti yang terjadi pada BUMN saat ini. Korupsi baru dapat diketahui setelah komisarisnya berganti.
Karena komisaris tidak dapat berfungsi optimal untuk mengawasi BUMN saat menjabat komisaris. Mereka menganggap saat menjabat komisaris hanya sebagai hadiah dan balas jasa dari penguasa, termasuk posisi komisaris independen yang telah diborong oleh penguasa dan diisi dari pihak yang tidak dapat menjaga independensinya terhadap pemegang saham. Bagaimana bisa menjaga independensinya apabila komisaris independen berasal dari aparatur sipil negara atau pejabat negara atau staf dari negara? Jadi, menurut saya, komisaris independen sudah seharusnya diisi dari pihak yang dianggap sebagai oposisi secara politik, wirausahawan, pegawai swasta, atau bahkan dari LSM non-pemerintahan, bukan dari aparatur sipil negara, pejabat negara, atau staf negara. Semoga OJK sebagai pembuat peraturan dapat memberikan sosialisasi yang dibantu oleh para ahli hukum. Mungkin sosialisasi OJK tidak akan didengar, namun pasti akan tetap lebih baik apabila dilakukan. Karena kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap penguasa. Yang kedua, terkait dengan syarat memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Hal ini lebih bersifat teknis yang telah dijelaskan sesuai dengan pasal 21 butir 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mutatis muntadis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. Artinya, ketentuan yang berlaku bagi direksi berlaku pula bagi komisaris. Bagaimana isi dari pasal 4 tersebut? Ketentuan pasal 4 sudah cukup jelas, namun masalahnya apakah Kementerian BUMN tidak paham atau pura-pura tidak paham? Saya akan memberikan contoh ketentuan yang jelas-jelas diabaikan oleh Kementerian BUMN. Sesuai dengan pasal 4 butir 2, disampaikan syarat komisaris yang menurut saya sangat jelas, yaitu tidak pernah menjadi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. Nah, yang menurut saya sangat tidak logis adalah penunjukan saudara Pamitra Wineka, founder dan mantan CEO Tanihub tahun 2022, yang saat ini menjadi komisaris Mind ID, holding BUMN Tambang. Padahal pada tanggal 3 Mei 2024, izin dari Tanihub dicabut oleh JK setelah sejak Desember tahun 2022, nama Tanihub ramai diberitakan karena gugatan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Padahal saudara Pamitra Wineka menjadi CEO Tanihub sampai dengan pertengahan tahun 2022. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebangkrutan grup Tanihub? Apakah Kementerian BUMN sebagai benchmark akhlak telah mengingkari pedoman dari akhlak yang dibuatnya sendiri dengan mengangkat komisaris BUMN dari orang yang pernah mengelola perusahaan yang menjadi pailit dan meninggalkan kewajiban triliunan rupiah? Dan apakah OJK sudah ompong ketika peraturan yang dikeluarkannya diabaikan oleh Kementerian BUMN? Teman-teman, kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.